Aku bukan menantu sampah, bab 663 grup keluarga Su. Mana ada. Jenny terkejut, dan berkata dengan panik, aku memarahi ayahmu, sakit sekali ayahmu mengoleskan obat padaku, benar-benar sampah. Andrew yang dimarahi Jenny, tidak berani membantah sepatah kata pun. Dia sudah bersabar selama puluhan tahun, hanya bisa seperti kura-kura terus bersabar. Rocky mengambil kunci yang diserahkan Andrew, lalu keluar villa lagi. Kali ini, Jenny tidak berani memarahi, melainkan duduk di sofa. Dia harus memikirkan cara. Kalau tidak status Rocky di rumah meningkat, ucapannya sendiri seperti bualan, tidak seperti dulu, bisa sombong pada dirinya. Jenny membuka WeChat, melihat keluarga Su sedang mengobrol di dalam grup, tiba-tiba matanya berbinar. Bagaimanapun, Rocky anak muda. Jenny akan membiarkan tetua keluarga untuk memberinya pelajaran. Kalau Rocky tidak mendengar nasihat itu artinya tidak hormat dengan orang tua. Tiba saatnya kemanapun dia pergi tidak ada yang akan mempedulikannya. Rocky tiba di kantor perusahaan WHO. Di aula bawah, Lian sudah menyambutnya dengan beberapa orang di pintu dengan sikap hormat. Direktur Rocky, Anda baru kembali dari luar negeri, sudah menyusahkan Anda. Sekumpulan orang membungkuk bersama, di antaranya ada Lian yang membungkus 90 derajat, sampai Rocky lewat di depannya baru menegakkan tubuh, dan mengikutinya dari belakang. Rocky memasuki kantor, ditemani oleh beberapa bawahan. Lian berlari dengan penuh perhatian, menarik kursi bos untuknya, lalu menuangkan segelas teh. Rocky tidak sungkan, langsung duduk di kursi, melambaikan tangannya meminta yang lainnya keluar, lalu bertanya, bagaimana keadaan perusahaan selama aku tidak ada beberapa bulan? Lian berdiri di depan meja, melapor dengan sopan. Direktur Rocky, perusahaan WHO selalu mengikuti keputusan bijak Anda terkait perintah selama Anda pergi. Aku tidak berani mengabaikannya. Katakan intinya. Rocky melambaikan tangannya, tidak tahan mendengarkan sanjungan Lian. Lian segera tersenyum. Operasional perusahaan berjalan lancar. Keuntungan kuartal ini mencapai 2,6 M, meningkat 2 poin dibandingkan kuartal sebelumnya. Pabrik farmasi juga beroperasi dengan lancar. Sesuai instruksi Anda, Nona Talita sekarang menjadi wakil direktur, bertanggung jawab atas kualitas obat Cina. Rocky menganggukkan kepalanya, mempertimbangkan apakah akan memperkenalkan anggur rumput ungu sebagai obat baru atau tidak. Tapi bahan dasar pembuatan anggur rumput ungu adalah rumput ungu, yang tumbuh di lingkungan yang sangat keras, tidak hanya membutuhkan energi sage yang cukup, tapi juga sama sekali tidak boleh ada polusi. Tampaknya, memasang formasi 5 elemen di villa ditambah menanam rumput ungu, tidak hanya akan menghabiskan energi sendiri, tapi hasilnya juga tidak banyak. Dia berencana untuk menghubungi paviliun apoteker dalam waktu dekat, dengan lokasi paviliun apoteker yang jauh dari keramaian dan berada di lembah yang penuh dengan energi sage, kebetulan cocok untuk menanam ini. Hanya saja Master Ferry dan Jorsey sudah meninggal, hanya menyisakan catatan tulisan tangan dengan beberapa kalimat, yang menyatakan bahwa semua orang di paviliun apoteker akan mengikuti pengaturannya. Tampaknya masalah penanaman rumput ungu, hanya bisa dialah yang mengirim seseorang untuk pergi ke paviliun apoteker dengan membawa catatan tulisan tangan. Ketika Rocky menanyakan masalah perusahaan kepada Lian, WeChat-nya tiba-tiba bergetar. Ketika membukanya, Rocky langsung mengerutkan kening.
Ada pesan di WeChat, Jenny mengundangnya masuk ke dalam grup yang disebut Keluarga Su, bersama istri dan ayah mertuanya, paman dan bibi, serta putri dan tunangannya. Dan Rocky benar-benar melihat nama Talita di grup. Rocky terdiam beberapa saat, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jenny, bahkan sampai mengundang Talita masuk ke grup. Di dalam grup ini semuanya adalah kerabat dan keluarga Su, jumlahnya ratusan, dan mereka sedang merebut angpau. Di antaranya ada yang bernama Darin membagikan beberapa angpau 400.000, orang-orang di grup terus merebut tiada henti. Terima kasih Bos Darin hebat. Paman Darin hebat, Bos besar. Kakak ipar, putrimu beruntung sekali, menikah dengan Darin Bos besar. Orang-orang di grup terus menyanjung Darin, kata-kata sanjungan terus muncul di layar. Rocky tidak tertarik dengan kerabat dan keluarga Su ketika hendak menutup WeChat dan ingin melanjutkan pembahasan, tiba-tiba HP-nya bergetar. Melihat istrinya, Dewi menelepon, lalu dia segera mengangkatnya. "Istriku, ada apa?" "Rocky, apakah kamu sibuk sekarang?" Rocky menggelengkan kepala, berkata tidak. Dewi berkata dengan tidak berdaya, "Ibu mengundang kita masuk ke grup keluarga Su, meminta kita merebut angpau, dia tidak berani meneleponmu, jadi memintaku memberitahumu." Merebut angpau. Rocky terdiam beberapa saat, biasanya dia tidak merebut angpau, kerabat dan keluarga Lin membagikan angpau dalam bentuk puluhan juta. Dewi menghela nafas dengan sedih. "Ibu mengundang kita masuk, mengatakan hari ini paman sepupu pindah rumah." Darin, menantu paman adalah bos besar dalam bisnis bahan bangunan. Dia akan membagikan banyak angpau, ibu ingin kita merebutnya, setelah itu memberikan uang itu padanya. Ibuku bahkan mengundang Talita masuk pura-pura menjadikannya putri angkat. Putri angkat. Rocky tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk menggambarkan Jenny, demi angpau, dia bisa melakukan apa saja. Dewi berkata, "Kamu asal rebut saja untuk ramaikan suasana kekeluargaan." "Baiklah." Rocky mengangguk setuju. Karena itu perintah istrinya, dia hanya mengklik beberapa kali saja. Grup langsung ramai. Darin membagikan 3-4 angpau 400.000, setiap kali dibagikan di grup selalu direbut. Rocky sibuk membicarakan bisnis, hanya berhasil merebut 12.000. Istrinya paling beruntung, sekali merebut langsung dapat 3. Perebutan angpau ini diatur hanya untuk 10 orang, dan Jenny menarik seluruh keluarganya, ditambah paman Rino, putrinya dan menantunya, totalnya ada 7 orang yang merebut angpau. Setiap kali perebutan angpau untuk 10 orang, Jenny selalu berada di atas ranking 5, kerabat dan keluarga Su lainnya yang tidak berhasil merebut angpau di dalam grup langsung tidak senang, dan mulai menyindir. Jenny sama sekali tidak peduli, matanya terus menatap angpau. Anehnya, dia yang biasanya malas sekali, tapi begitu merebut angpau tangannya cepat sekali, setiap kali pasti dapat. Saat ini, setelah Darin membagikan beberapa angpau, beberapa menantu Su lainnya juga mulai membagikan 7 atau 8 angpau, lalu tidak ada lagi yang membagikan angpau. Ketika Rocky hendak menutup HP, tiba-tiba muncul sebuah pesan dari seorang wanita bernama Aurel. "Jenny, keluargamu merebut angpau paling banyak, kenapa tidak melihat keluargamu membagikan angpau? Hanya tahu merebut saja." Lalu diiringi emotikon senyum, tapi bagaimanapun kata-kata ini sangat kasar. Dia yang baru selesai mengirim pesan, beberapa anggota keluarga Su lainnya segera membantu.
Hehe, kamu meminta Jenny membagikan angpau, mimpi saja. Dia berada di grup begitu lama, hanya tahu merebut siapa yang pernah mendapatkan angpaunya. Setiap kali membagikan angpau, Jenny selalu menjadi yang tercepat merebutnya. Dia merebut paling banyak tapi tidak pernah membagikan sekalipun. Kerabat dan keluarga Su mulai bergosip dan menyindir Jenny. Rocky yang melihatnya mengerutkan kening, dia tahu di seluruh keluarga Su, Jenny termasuk tidak terpandang dan keluarganya miskin, selalu dipandang rendah oleh keluarga Su. Tapi dia tidak menyangka, status Jenny di keluarga Su begitu rendah.